Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel sahabat hijrah belajar hidup dari jalan cerita. Seperti biasa, kita buka dengan pantun dulu. Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa beli serabi abu. Jumpa lagi dengan Ananda Ulika. Terima kasih sudah mampir di channel aku. Kali ini kita akan bahas salah satu bangunan bersejarah yang berada di Turki, sebuah masjid yang sangat bersejarah pada zamannya. Apakah itu? Yaps, ini dia kisah Masjid Istanbul Turki. So, tidak usah berlama-lama, happy watching. Masjid Istanbul Turki merupakan salah satu masjid yang didirikan di wilayah Turki yang dibangun pada masa Raja Sulaiman I yang didirikan pada tahun 1550 oleh arsitek yang cukup termasyhur pada zaman itu yaitu Mimar Sinan, dan kemudian diresmikan pada tahun 1557. Nah, siapa sih sosok di balik pembangunan masjid yang cukup megah ini? Jadi ini adalah inisiatif dari Raja Sulaiman I. Siapa itu Raja Sulaiman I? Nanti mungkin dalam ceritaku mungkin nanti akan aku sebut Sulaiman gitu ya, tanpa mengurangi rasa hormat. Jadi Sulaiman atau Raja Sulaiman I ini lahir pada tanggal 6 November pada tahun 1494 di wilayah Trabzon di pantai selatan Laut Hitam. Ayahnya bernama Sezade Salim, yaitu Raja Salim I, dan ibunya ini bernama Hafsah Sultan. Ya, 7 tahun. Sulaiman ini sudah belajar mulai dari ilmu sains, sejarah, sastra, teologi, bahkan juga taktik militer perang di Konstantinopel. Saat masih muda, Sulaiman ini punya teman namanya itu Pargali Ibrahim, dan Pargali Ibrahim ini nantinya yang akan menjadi salah satu orang kepercayaannya. Namun pada suatu ketika dia ini berkhianat dan dieksekusi hukuman mati oleh Raja Sulaiman I. Pada usia 17 tahun, Sulaiman ini kemudian sudah diangkat nih menjadi gubernur pertama di Kaffa atau Theodosia, kemudian Manisa, dengan masa jabatan singkat di Edirne. Kemudian setelah kematian ayahnya yaitu Raja Selim I, Sulaiman ini diangkatlah itu menjadi pengganti ayahnya pada usia 25 tahun pada tanggal 30 September 1520 Masehi. Kemudian Sulaiman memasuki yaitu Konstantinopel dan naik tahta menggantikan ayahnya yaitu Raja Selim I. Meskipun beliau ini dikenal masih muda, saat itu kan dia masih usia 25 tahun, tapi dia ini sudah memiliki pengetahuan yang sangat luas. Beliau ini perawakannya itu ramping, tangguh, kemudian tinggi, dan dia ini juga ramah kepada sesamanya, juga humoris. Beliau juga dikenal sebagai sultan yang berpengetahuan luas, suka membaca, dan juga memiliki nilai moral yang baik. Berkat wawasan, pengetahuan, dan juga pengalamannya ini tak membutuhkan waktu lama, Raja Sulaiman I kemudian dikenal sebagai raja yang terkemuka pada abad ke-16. Bukan hanya terkenal di wilayah Konstantinopel saja, tapi sampai ke wilayah Eropa. Di puncaknya itu kemudian Sulaiman ini atau Raja Sulaiman ini memimpin puncak kekuasaan baik itu dalam hal ekonomi, militer, dan juga politik Kesultanan Utsmaniyah. Sulaiman secara pribadi memimpin pasukan Ottoman dalam penaklukan benteng Kristen di Belgrade pada tahun 1521 dan Rhodes pada tahun 1522 sampai 1523. serta sebagian besar wilayah Hongaria pada saat itu sebelum penaklukannya dapat dihentikan pada pengepungan Wina pada tahun 1529. Ia menguasai sebagian besar wilayah tengah timur dan konfliknya dengan Safawi, dan di bawah pemerintahnya armada Ottoman ini mendominasi lautan dari Mediterania hingga ke Laut Merah dan yang melalui Teluk Persia.
Pada tahun 1533, Raja Sulaiman memerintahkan Pargali Ibrahim, temannya itu ya, menjadi pemimpin pasukan ke Asia Kecil di bagian timur, di mana ia ini merebut kembali Bitlis dan menduduki Tabriz tanpa perlawanan. Raja Sulaiman bergabung dengan Ibrahim pada tahun 1534. Mereka melakukan serangan ke arah Persia pada tahun 1535. Juga Kalvi mendapatkan kemenangan atas Utsmaniyah di Tunis. Aden di Yemen juga direbut oleh Utsmaniyah pada tahun 1538. Pada tahun 1553, Raja Sulaiman I memulai kampanye ketiganya dan terakhirnya melawan Syah. Setelah awalnya kehilangan wilayah di Erzurum ke tangan putra Syah, Sulaiman atau Raja Sulaiman I membalas dengan merebut kembali Erzurum, menyeberangi sungai Efrat atas dan menghancurkan sebagian wilayah Persia. Pada tahun 1555, sebuah penyelesaian yang dikenal dengan Perdamaian Amasya pun ditandatangani, yang menetapkan perbatasan kedua kerajaan. Melalui perjanjian inilah Armenia dan Georgia dibagi rata. Tahukah kamu bahwa Raja Sulaiman I juga pernah datang ke Indonesia loh? Kok bisa? Jadi pada saat itu, kurang lebih pada tahun 1564, Raja Sulaiman I ini menerima utusan dari Kesultanan Aceh yang meminta bantuan melawan Portugis. Jadi saat itu Indonesia sedang kedatangan bangsa asing, yaitu Portugis. Namun merasa ada yang tidak beres, Kesultanan Aceh ini meminta bantuan itu kepada Raja Sulaiman I. Maka ekspedisi Utsmaniyah ke Aceh pun diluncurkan dan berhasil memberikan dukungan militer terhadap Aceh. Di pucuk kepemimpinannya, Raja Sulaiman I ini secara pribadi melembagakan perubahan peradilan besar-besaran yang berkaitan dengan masyarakat, pendidikan, perpajakan, dan juga hukum pidana. Reformasi yang dilakukannya ini yang dilakukan bersama dengan Kepala Pejabat Kehakiman Kekaisaran Ebu Sud Effendi, menyelaraskan hubungan antara dua bentuk hukum Ottoman, yaitu Sultan Kanun dan agama Syariah. Dia adalah seorang penyair dan tukang mas terkemuka. Ia juga menjadi pelindung bagi kebudayaan besar di sana, mengawasi zaman keemasan Kesultanan Utsmaniyah dalam hal artistik, sastra, dan juga arsitektur perkembangan. Salah satu pencapaian yang sangat signifikan dari pemerintahan sebelumnya yaitu pencapaian budaya pada masa pemerintahan Raja Sulaiman I ini yang sangat luar biasa, dimana pada masa ini perkembangan budaya itu mencapai benar-benar masa keemasannya. Bahkan menurut beberapa ilmuwan itu tidak ada masa keemasan pada bidang budaya selain pada masa Sulaiman I ini. Memangnya ada apa saja perkembangan budaya yang ada di masa Raja Sulaiman I ini? Yang pertama ada Tugra Sulaiman Agung, kemudian yang kedua ada Gerabah Isnik, itu semacam kayak piring gitu tapi unik sekali, dan ini buatan pengrajin pada saat itu pada tahun 1530 sampai 1540. Kok bisa pada masa ini terjadi perkembangan budaya yang sangat keren, sangat hebat gitu, karena di bawah kekuasaan Raja Sulaiman I, Kesultanan Utsmaniyah ini memasuki masa keemasan dalam hal perkembangan budaya. Utsmaniyah memiliki ratusan kelompok artistik kesultanan yang disebut El-Ihiref, di mana El-Ihiref ini yaitu komunitas bagi mereka yang berbakat yang dikelola langsung oleh istana. Proses magang juga wajib dijalani bagi mereka yang ingin terjun kepada dunia seniman dan pengrajin. Nah, setelah magang ini mereka kemudian bisa mendapatkan jabatan dan juga gaji yang lebih tinggi, dan mereka ini digaji oleh pemerintah istana. Bahkan ditemukan dokumen penggajian mereka ini oleh Kesultanan Utsmaniyah, yang dokumen ini ditemukan pada tahun 1526.
Dalam dokumen tersebut tercantum bahwa di situ terdapat 40 kelompok seniman dan lebih dari 600 anggota seniman. El Hiref mampu menarik sebagian besar seniman berbakat baik dari dunia Islam maupun dari wilayah jajahan di Eropa untuk bekerja di istana sultan tersebut. Hal inilah, selain mereka ini diapresiasi, mereka juga otomatis akan bersemangat dalam hal mengembangkan ilmu artistik mereka, ilmu kerajinan mereka gitu. Akhirnya ya pada hal ini dunia budaya pada masa itu sangat kental dan sangat berkembang pesat. Hal ini memungkinkan terjadinya percampuran baik kebudayaan Islam, Turki, dan juga Eropa. Seniman yang bekerja di istana ini sebagian besar ada yang pelukis, ada penjilid buku, ada penjahit pakaian dari bulu, kemudian ada juga pengrajin perhiasan, dan juga ada penempa emas. Adalah penguasa raja sebelumnya, yaitu ayahnya Raja Sulaiman I, yaitu Raja Selim I ini juga suka dengan budaya dalam bidang puisi, dan puisi yang dibuat Raja Selim ini sebagian besar itu berbahasa Persia. Namun Raja Sulaiman juga tak mau kalah dong. Justru Raja Sulaiman I ini dia juga suka bersyair, dan dia itu juga menciptakan gaya seni yang berbeda dan memiliki ciri khas, karena Raja Sulaiman I ini selain menggunakan bahasa Persia seperti ayahnya, dia juga menggunakan bahasa Turki, dan dia juga memiliki nama samaran yaitu Muhibbi, yang berarti pecinta. Beberapa kalimat yang dalam puisi Raja Sulaiman I ini dijadikan peribahasa Turki. Salah satunya yang terkenal yaitu, semua orang ingin menyampaikan maksud yang sama, tetapi ada banyak versi ceritanya. Bahkan ketika putranya yaitu Mehmet, jadi Raja Sulaiman I ini memiliki anak bernama Mehmet, namun sayangnya putranya ini meninggal gitu. Nah, beliau juga pada tahun 1543 ya. Kemudian Raja Sulaiman membuat sebuah kronogram, di mana kronogram ini seperti kalimat frasa gitu untuk memperingati kematiannya. Beliau menuliskan dalam kronogramnya itu begini: pangeran yang tiada taranya, Sultan Mehmedku, gitu kan. Selain Raja Sulaiman I sendiri yang memang suka dalam hal budaya, ada juga banyak seniman lainnya yang juga memberikan kontribusi besarnya terhadap perkembangan sastra Utsmaniyah pada saat itu, termasuk ada yang bernama Fuzuli dan juga Baqi. Sejarawan sastra E.J. Gibb juga mengamati bahwa tidak pernah ada dalam sejarah dunia dorongan yang sedemikian besar terhadap perkembangan puisi kecuali pada masa kekuasaan Sultan yang satu ini, yaitu kesultanan yang diperintah oleh Raja Sulaiman I ini. Begitu. Nah, salah satu perkembangan budaya yang cukup besar dan menjadi salah satu mahakarya yang kita bahas dalam video ini yaitu Masjid Istanbul Turki, yaitu salah satu dari bukti perkembangan budaya pada masa Raja Sulaiman I ini, di mana masjid ini diberi nama Masjid Sulaiman di Istanbul yang dibangun oleh arsitek Mimar Sinan, yaitu beliau ini menjadi arsitek kepala Sulaiman yang juga merupakan kepercayaan Raja Sulaiman untuk membuat masjid yang megah ini. Masjid ini dibangun pada tahun 1550 dan diresmikan pada tahun 1557. Sulaiman juga terkenal karena membiayai beberapa arsitektur monumental di kesultanannya. Sang Sultan bercita-cita menjadikan Konstantinopel ini sebagai pusat peradaban Islam melalui perkembangan berbagai objek, baik itu termasuk jembatan, masjid, istana, dan lainnya. Beberapa yang paling termasyhur yaitu masjid ini, yaitu Masjid Istanbul Turki, di mana masjid ini dipercayakan kepada salah satu arsitektur yang bernama Mimar Sinan. Sinan bertanggung jawab untuk membuat 300 monumen di seluruh penjuru Konstantinopel. Sinan bertanggung jawab untuk membangun 300 monumen di seluruh penjuru kesultanan, termasuk dua mahakarya yaitu Masjid Sulaimani dan Selimiye.
yang disebutkan terakhir dibangun di Edirne pada masa kekuasaan anak Sulaiman yaitu Selim II. Sulaiman juga melakukan restorasi terhadap Kubah Syahra dan tembok kota di Yerusalem yang kini menjadi tembok kota tua Yerusalem, merenovasi Ka'bah di Mekah dan membuat sebuah kompleks di Damaskus. Raja Sulaiman dikenal juga sebagai Sulaiman yang agung di Eropa Barat dan Sulaiman sang pemberi hukum di wilayah kekuasaan Utsmaniyah, merupakan Sultan Utsmaniyah yang paling lama memerintah yaitu pada tahun 1520 hingga kematiannya pada tahun 1566. Di bawah pemerintahannya, Kekaisaran Utsmaniyah ini memerintah sedikitnya kurang lebih 25 juta orang. Namun Sultan Utsmaniyah yaitu Raja Sulaiman ini juga pernah menikah dengan salah satu perempuan yang bernama Hurrem Sultan, di mana beliau ini atau dia ini merupakan seorang Kristen Ortodoks asal Rutenia yang berpindah ke Islam Sunni, yang sebelumnya beliau ini sering disebut sebagai Roxelana karena memiliki rambut merah yang panjang. Kemudian Raja Sulaiman I ini memiliki putra yaitu bernama Selim II yang menggantikan Raja Sulaiman I ini setelah kematian beliau pada tahun 1566. Setelah 46 tahun memerintah, calon ahli waris Sulaiman lainnya seperti Mehmed Mustafa juga sudah telah meninggal. Jadi yang menggantikannya yaitu Selim II. Pada tanggal 6 September 1566, Sulaiman yang berangkat dari Konstantinopel untuk memimpin ekspedisi ke Hongaria meninggal sebelum kemenangan Ottoman ini di pengepungan Sigetvar di Hongaria pada usia 71, dan wazir agungnya Sokulu Mehmed Pasha merahasiakan kematiannya ini selama penarikan mundur untuk penobatan Selim II. Jenazah Sultan dibawa kembali ke Istanbul untuk dimakamkan, sedangkan jantung, hati, dan beberapa organ lainnya dimakamkan di Turbek di luar Sigetvar, sebuah museum yang dibangun di atas lokasi pemakaman, kemudian dianggap sebagai tempat suci dan situs bersejarah atau situs ziarah. Dalam satu dekade, sebuah masjid dan rumah sakit sufi juga dibangun di dekatnya, dan situs tersebut dilindungi oleh garnisun bergaji yang terdiri dari beberapa lusin pria. Selim pun menggantikan ayahnya memimpin Kesultanan Utsmaniyah. Nah, selanjutnya kita pasti penasaran dong, gimana sih gambaran dari Masjid Istanbul Turki ini. Jadi Masjid Istanbul Turki atau Masjid Sulaimaniye ini memiliki gaya arsitektur yang begitu khas dan memiliki karakteristik tersendiri secara dibangun oleh arsitek termasyhur pada saat itu yaitu Mimar Sinan. Di halaman depan masjid ini berdiri deretan kolom tiang berlapis marmer dan juga granit. Di 4 sudut halamannya juga terdapat menara dengan dua menara yang memiliki ketinggian lebih tinggi. Masjid ini juga memiliki kubah yang memiliki diameter kurang lebih 26,5 meter. Di bagian dalam masjid ini juga memiliki luas dan dengan panjang 59 meter dengan lebar 58 meter yang membentuk satu ruangan sangat luas. Sedangkan di sekitaran masjid pun terdapat kompleks yang memang difungsikan untuk melayani aktivitas keagamaan dan juga kebudayaan. Di belakang dinding kiblat masjid ini juga terdapat sebuah area yang berisi mausoleum segi 8, tempat dimakamkannya Raja Sulaiman I dan juga istrinya Hurrem Sultan. Selama 462 tahun, masjid ini merupakan masjid terbesar di kota ini. Kemudian masjid ini juga menjadi salah satu tempat wisata di Istanbul yang paling terkenal, dan dari lokasinya ini di Bukit Ketiga Istanbul, masjid ini menjadi pintu gerbang wilayah Tanduk Emas yang memiliki pemandangan yang indah. Wah, itu tadi teman-teman sedikit kisah mengenai salah satu bangunan bersejarah di wilayah Turki, yaitu Masjid Istanbul Raja Sulaiman ini. Semoga kita semua dapat diberi kesempatan untuk berkunjung ke sana dan melihat secara langsung gambaran dari Masjid Sulaiman ini.
sebuah masjid yang dibangun dengan kerja keras dan juga kegigihan, dan sekarang menjadi situs bersejarah dalam sejarah Islam. So, bagaimana menurut kalian? Mungkin ada yang mau ditambahkan, boleh banget langsung aja ditulis di kolom komen. Oke teman-teman, terima kasih, mohon maaf bila ada kurangan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.